Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni Pikiran. Aduh, ngopi sore ini. Mantap. Tepuk tangan. Ya, segmen ini tentang yang kita janjikan ya. Iya. Serial Stoik ala filsuf Jawa, Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, tentu ini akan banyak bab yang kita bahas, karena yang dibicarakan sama Ki Ageng itu juga banyak. Tapi kita akan mencoba satu-satu supaya satu tidak terlalu panjang dan mudah dimengerti. Ini karena kenapa kita bikin ini, karena ngetren ya, lagi tren sekarang tentang Stoik ini lagi ngetren, Pak. Dan Stoik itu dikenal karena diusung dari luar negeri. Iya. Padahal kita sendiri ternyata punya. Iya, kita sendiri punya yang memang intinya sama dengan Stoik. Nah, kalau kita ada, mengapa ini nggak kita trendingkan? Betul. Nah, kalau bagi teman-teman yang memang suka menggali budaya Indonesia dan setuju gitu bahwa kita akan memancarkan kembali budaya-budaya kita, ya viralkan video ini. Ya, kan gitu kan. Tentang Stoik ala filsuf Jawa. Dan ini kembali tadi ya, bahwa kita melihat banyak anak-anak muda yang mencari keseimbangan, ketenangan hidup gitu dengan cara memasuki filsafat Stoik. Yang intinya bahwa di Stoikism sesuatu yang bisa dilakukan adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Dan itu adalah di dalam diri kita, karena kita nggak bisa mengubah dunia eksternal, peristiwa, tempat, kejadian itu kan nggak bisa kita ubah kan. Kalau memang ada orang yang marah sama kita atau membenci kita, ya kita nggak akan bisa ngubah orang itu. Yang bisa kita ubah ya diri kita sendiri. Nah, itu Ki Ageng Suryo Mentaram sudah memberikan ajaran-ajaran yang sangat keren, kalau dalam bahasa modernnya ya. Keren, sangat luhur tentang hal-hal itu. Nah, kita akan mulai dari seneng susah, bungah susah, mulur mungkret. Nah, ini bisa menjadi satu dasar yang awal tentang bungah susah, mulur mungkret. Karena ini yang banyak terjadi kan, kalau banyak sekali milenial muda bekerja, ngumpulin duit, mau beli rumah, mau beli mobil, ya itu juga bagus ya, nggak ada yang salah kan dengan pencapaian target itu, nggak ada masalah. Tapi kemudian kalau mereka terjebak dengan goal yang harus cepat, orang lain mendapatkan dengan lebih cepat dari dia gitu, tapi kemudian dia stres, dia kecewa, ini kan masuk di dalam apa yang disebut Ki Ageng itu susah. Nah, ketika ada orang yang mencapai targetnya, ini masuk di dalam bungah. Ada yang bungah, ada yang susah. Gitu kan. Nah, ini kan perlu kita selami untuk pertama. Bungah susah ini. Bungah itu apa, Pak? Maknanya, Pak? Bungah itu senang. Bungah, iya. Bahagia, senang. Nah, berbunga-bunga. Kalau bunga itu masuk rekening. Ini lagi ya. Biasanya soalnya kalau bunga papa. Oh, bukan om ya. Bukan. Iya. Bunga itu senang, bahagia gitu. Bunga susah gitu. Nah, ada satu kalimat yang saya suka, yang sering saya kutip dari tulisannya Ki Ageng. Saya tulis di buku, kadang diposting, kadang. Itu bagi saya menarik sekali. Kalimatnya itu dalam bahasa Jawa itu, ora ana sing diugemi neng donya iki. Secara mati-matian, ora ana sing diugemi itu tidak ada yang harus dipegang. Digenggam erat-erat di dunia ini. Tidak ada yang harus dibela mati-matian, tidak ada yang harus
dibela, dipegang, dilekati, pun kemudian tidak ada yang harus ditolak. Ditolak ya termasuk dimusuhi, dibenci gitu secara mati-matian juga. Jadi dua hal ini kan dua titik ekstrim. Kadang kita membela sesuatu sampai mati-matian. Membela agama, membela Tuhan, atau membela reputasi gitu. Atau kemudian kita menolak sesuatu, menolak agama, menolak Tuhan, menolak keyakinan. Secara mati-matian juga. Nah, kalau kita terjebak dengan di salah satunya, entah itu kita membela mati-matian atau menolak mati-matian, kita terjebak untuk pencarian bunga. Dan kita nggak mau susah. Oh, kita membela sesuatu kan karena kita seneng. Karena kita bahagia, oh aku bahagia kalau aku membela agamaku. Aku bahagia kalau aku membela Tuhanku. Kan pencarian bunga. Untuk mempertahankan si bunga ini, Pak. Untuk mempertahankan bunga. Sama dengan pencapaian pekerjaan. Saya mati-matian posisi saya supaya nggak diganti. Atau saya mati-matian pekerjaan saya ini supaya tidak ada yang menggeser. Kan untuk mempertahankan bunga. Untuk mempertahankan selamanya saya harus bunga. Selamanya saya itu harus seneng. Dan ini relevan dengan para pelaku meditasi kan, ketika segala sesuatu tujuannya untuk bahagia, maka dia akan menderita. Saya pengen bahagia, itu kan penderitaan. Jadi kalau kita terus-terusan mengejar apa yang menjadi target hidup kita gimana, Pak? Kalau tidak menyadari bunga susah, itu akan menderita. Karena kita akan menganggap bahwa setiap kali saya senang, setiap kali saya bunga, setiap kali saya bahagia itu hanya kalau keinginan saya terpenuhi. Dan kan nggak mungkin selalu. Mau senangnya, nggak mau susahnya gitu. Mau senangnya, nggak mau susahnya, iya. Termasuk cara-cara instan ya. Cara-cara instan dalam menarik kekayaan, cara-cara instan dalam pengen sukses, itu kan termasuk cara mempertahankan mati-matian bunga. FOMO itu mempertahankan bunga ya. Karena kalau saya takut tidak seperti orang lain kan, menjadi FOMO, akhirnya saya berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang saya anggap itu gengsi, yang bisa saya sandingkan kepada orang lain, sehingga loh aku juga punya loh. Nah ini menurut saya sangat bagus banget, pakai banget nget. Apalagi di era sekarang ya Pak. Apalagi di era sekarang ya. Karena kalau kita bicara tentang ajaran-ajarannya Ki Ageng yang sudah dinobatkan dalam di dunia internasional sebagai filsuf dari Jawa. Jadi bukan hanya kita aja yang klaim. Karena memang ajarannya termasuk ajaran filsafat dan kemudian dipanggil filsuf dari Jawa. Kan seharusnya kita bangga. Loh, kita punya loh. Kita punya, nggak usah jauh-jauh ke Yunani misalnya. Walaupun itu bagus, kita belajar dari berbagai macam filsuf itu bagus. Tapi kan kita punya ini, Surya Mentaram. Dan isinya lebih detail ya Pak, kalau menurut saya lebih detail dari yang ada. Lebih detail dan karena dia berada di Indonesia, lebih pas ya. Lebih pas, iya. Budayanya sesuai, caranya dia menerapkan, karena dia pengalamannya di sini sesuai. Dia mengalami musim yang sama, ya cuman musim panas sama musim hujan. Iya, karena kesesuaian budaya, makanya kita ngerasa karena kesesuaian itu. Banget ya Pak ya. Itu mungkin karena apa ya, ajarannya kurang naik gitu atau gimana Pak? Makanya generasi Gen Z nggak tahu gitu. Karena ini kita itu kan sudah berpandangan western minded. Ini yang mungkin yang susah dirubah ya. Perlu kita benahi. Perlu kita benahi ya. Mungkin kalau kita tidak mengharapkan orang lain berubah, ya dari diri kita sendiri gitu. Kita tidak berpikir bahwa sesuatu yang dari luar itu mesti bagus. Gitu. Kalau memang bagus ya kita akui bagus gitu. Tetapi kalau kita punya ya ayo kita gali. Kita gali stoik ala filsuf Jawa ini. Nah ini kita baru masuk di babnya Kawruh Begjonya Ki Ageng yang pertama, bunga susah
mulur mungkret. Ini belum mulur mungkret, baru bunga susah loh. Nah kalau kayak tadi pencapaian kita hanya karena kita pengen bunga, maka kan kita menderita. Karena kemudian Ki Ageng bilang, coba kita perhatikan, kalau kamu mencapai sesuatu atau keinginanmu tercapai, kamu akan bunga. Tapi sebentar lagi ada keinginanmu yang tidak tercapai, kamu akan susah. Sebentar lagi ada keinginanmu tercapai, kamu bunga lagi. Kemudian ada yang tidak tercapai lagi, kamu susah lagi. Nah, begitu terus-terus sampai sekian tahun, sekian abad. Dan orang ngalamin itu terus kan. Jadi bunga susah gitu. Bunga susah. Dan itu bergantung sama keadaan di luar, maksudnya gitu nggak Pak? Nah, bukan tergantung keadaan di luar. Justru dari dalam. Dari dalam. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu tidak bunga terus. Kan ada bunga, sebentar lagi susah. Sebentar lagi bunga, sebentar lagi susah. Nah, ini kan penerimaan terhadap bunga susah itu. Kita justru diajak belajar untuk saat kita gagal ya udah. Menerima susah itu. Menerima susah itu. Karena sebentar lagi akan bunga. Akan ada pergantiannya itu. Pada saat kita bunga, sebentar lagi kita akan susah. Jadi dinamika ini yang tidak kita tolak, menjadi prinsip dasar dari Surya Mentaram, bahwa hidup itu isinya bunga susah. Nah, kalau kita misalnya tadi mengejar satu saja, saya mau bunga, nggak mau susah. Nggak bisa juga. Nggak bisa kan, karena kita jadi menderita. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa hidupnya selalu susah terus, itu dia tidak menyadari adanya bunga-bunga yang dia terima. Itu sama, kondisinya yang sama, betul. Karena apa? Karena ketika saya, misalnya, saya bunga terus, saya mengaku bahwa saya nggak pernah susah kok, saya bunga terus gitu. Itu juga nggak. Iya, satu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Karena setiap susah itu saya anggap nggak ada. Hanya karena saya menganggap nggak ada susah. Juga ya Pak. Betul. Apakah seluruh hidupmu bunga, Pak Agung? Oh iya, misalnya gitu. Setelah saya menerapkan Kawruh Jiwa SJ, wah, hidup saya selalu diliputi bahagia, selalu diliputi bunga. Itu bullshit juga. Ya enggak lah. Saya hanya mendinai ketika saya mengalami susah. Lo isinya hidup itu kok. Ya nggak mungkin. Susah. Itu kenapa disebut raos itu Pak ya? Apa namanya tuh? Ada sebutannya itu raos langgeng bunga susah. Iya. Di setiap kehidupan manusia pasti ada. Iya, maka kemudian ada orang yang menyebutnya bunga susah ini raos langgeng ya. Rasa yang abadi yang terus-terusan ada. Hanya bunga susah itu. Berkelanjutan gitu. Iya, langgeng itu terus gitu. Yang terus ada ya bunga, habis itu susah. Bunga habis itu susah kan gitu. Nah, kalau kita menyadari ini dari awal, dari mulai kita bekerja, mulai kita ngumpulin duit gitu. Jadi kita tidak stres. Karena tahu, kalau aku mau mencapai keinginanku, aku bunga. Tapi ada bagian lain yang nggak tercapai, aku susah. Sebentar lagi ada yang tercapai lagi, bunga lagi. Sebentar lagi ya susah lagi. Ya berarti lebih ke arah sama kayak dualitas gitu Pak ya? Iya. Kita menyadari dualitas ya, ada susah ada senang. Iya betul. Di istilah yang lain adalah menerima dualitas atau menyadari dualitas. Ada baik buruk, ada tinggi rendah, ada bunga susah gitu kan. Kalau dengan ini Pak, menerima proses itu, menikmati proses yang ada itu juga sebenarnya kalau emang dia proses ada itu kan nggak mungkin prosesnya selalu benar terus, selalu lancar gitu kan. Pasti ada naik turun ya. Kan. Itu juga sama. Iya, sepanjang dia bisa menerima. Iya, jadi bahasanya itu sama, menikmati proses, menerima dualitas, itu sama. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menerapkan stoik gitu. Stoik ini kan merupakan kesadaran diri kan. Iya. Kesadaran diri yang tadi sudah kita sebutkan bahwa kita menyadari ada hal-hal yang bisa kita ubah dari dalam dan ada hal-hal yang nggak kita ubah. Faktor eksternal gitu. Nah, kalau saya menyadari sesuatu dari dalam, maka saya menyadari bunga susah yang berubah dan bisa kita pilih. Kan?
Jadi ketika saya bungah dan saya menyadari, ini nggak langgeng, Iya. karena ada susah. Ketika susah, ini nggak langgeng, ada bunga. Nah, saya mempunyai pilihan ketika peristiwa, saya mau beli rumah misalnya, nggak berhasil, uangnya kurang, susah. Nah, uangnya kurang ini kan nggak bisa dirubah. Iya. Iya. Bisa dirubah sih dalam waktu lama, nabung lagi. Gitu. Iya. Tapi pada saat saya melihat uang saya kurang, kan nggak bisa saya rubah. Bim salah bim, prok dadi opo, kan nggak gitu kan? Bisa digandakan, Pak. Bisa. Wah, itu bisa gitu. Atau ditaruh di tempat kita kasih dupa. Nah, bisa. Supaya beranak. Beranak. Nah, ini kan nggak bisa kita ubah kan? Yang bisa kita ubah kan rasanya kita. Iya. Bagaimana saya menyikapi kalau uang saya kurang, Iya. sehingga saya nggak susah. Iya. Walaupun itu termasuk kekecewaan, kan gitu kan. Jadinya kan ada hal yang kita ubah dari dalam Jadi diri. proses penerimaan kitanya gitu ya. Proses penerimaan, ya proses penerimaan. Jadi Ki Ageng Suroyo Mentaram sudah mengajarkan hal itu. Iya. Bagus ajarannya. Keren, Iya. iya keren. Makanya kalau bisa, yuk kita munculkan yuk. Iya. Kita viralkan. Ternyata- Yang kita viralkan ajarannya Ki Ageng ya. Ajarannya Ki Ageng kita viralkan. Ajarannya. Ajarannya Ki Ageng Suroyo Mentaram karena belum mau bikin training. jangan dikapitalisasi. Nah, kaitannya bunga susah itu mulur mungkret. Sangat berkait sekali. Kalau kita sudah menyadari, bunga, susah, bunga, susah, maka Ki Ageng memberikan satu patokan lagi bahwa hidup itu adalah mulur mungkret. Mulur, Mungkret. Mungkret, mulur mengembang. mengembang. Mungkret itu mengkerut. Mungkret. Nah, tadi ada beberapa hal yang dipahami Evi ya. Iya. Sebelumnya tentang mulur mungkret itu apa, Vi? Mulur mungkret tuh saya pikir tuh menyesuaikan gitu, Pak. Mhm. Misalnya Tarik ulur. misalnya pengennya tuh beli, anggap aja misalnya beli mobil lah, misalnya pengennya harganya 300 juta, ternyata punya uangnya cuma 200 juta. Mhm. Nah, saya pikir pengertian dari mulur mungkret ini, ya udah beli aja yang 200 juta gitu. Toh tetap bahagia juga. Mhm. Nah, ternyata bukan seperti itu ya, Pak. Gimana, Pak? Iya. Kalau tadi penempatan hal yang cukup, Iya. cukup uangnya 200 juta, ya beli yang 200 juta. Itu kan penempatan dari rasa cukup kan. Nah, mulur mungkret ini kan kaitannya erat dengan bunga susah tadi. Tidak ada sesuatu yang ditolak mati-matian dan tidak ada sesuatu yang dipegang mati-matian. Karena sebentar bunga, sebentar susah. Sebentar bunga, sebentar susah. Nah, mulur mungkret ini adalah ketika saya mencapai keinginan saya atau memenuhi keinginan saya, kalau saya tidak sadar, itu bisa mulur. Mulur itu saya menganggap bahwa saya akan senang terus. Oh, Saya akan bahagia terus. Makanya mulur. Iya. Saya menganggap bahwa kebahagiaan saya, kesenangan saya itu ditentukan oleh pencapaian keinginan itu. Makanya muncul keinginan untuk mempertahankan. Terus, satu, bisa beli mobil harganya 200 juta. Besok Pengen yang 500. pengen yang 500. Iya, afirmasi lagi. Nah, gampang. Pang. Satu hari dapat. Dapat. Iklannya gitu kan? Iya. Ya, iklannya gitu. Besok 500 tercapai. Lusa pengen yang 1 miliar. Nah, ini mulur. Jadi setiap keinginan yang kita capai itu akan mulur. Jadi satu keinginan akan Menimbulkan menimbulkan keinginan Keinginan yang baru, lain. ya. Dan Ki Ageng bilang itu tidak akan habis. Makanya dibilang bahwa itu mulur. Keinginan itu mulur. Nah, kalau kita tidak sadar, maka kita terjebak kan? Terjebak dengan keinginan yang selalu ingin kita penuhi karena itu mulur. Ya tadi lah, pengen mobil tahun sekian tercapai, besok tahun sekian lagi. Dia nggak melihat yang Evi bilang tadi, nggak ngelihat cukup dan butuh. Iya. Nah, ini kita bahas nanti ya, cukup sama butuh ya. Beda lagi segmen. Nah, kita bahas mulur mungkretnya. Nah, kita menyadari kalau saya terjebak dengan pencapaian ini mulur, nggak bisa habis. Dan inilah yang dimaksud sama Ki Ageng itu yang membuat penderitaan ya, Pak ya, munculnya penderitaan. Betul, iya, karena mulur kan. Karena kita akan masuk di dalam satu
lingkaran yang nggak habis-habis. Capai ini pasti pengen ini, capai ini pasti pengen ini gitu. Dapat istri 1 pengen 2, dapat 2 pengen 3, dapat 3 pengen 4. Komen yang kayak gitu kan komen, beli, gibah beli. Loh, kita kan karena menyadari mulur mungkret kan. Iya. Nah, jadi tidak termasuk golongan itu. Nah, yang masuk golongan itu tidak menyadari mulur mungkret. Karena ya itu tadi nggak habis-habis. Pengen yang rasa mangga. Nyobain yang coklat. Wah, nyobain yang coklat, pengen stroberi, pengen jeruk, kecut, asem, wah. Nggak habis-habis. Tahu kalau sekarang banyak rasa-rasa itu. Dari 12 langsung kan ada lagi 16, 20 kan keder juga kan. Kuat ngabisin. Paling sakit perut. Nah, itu mulur itu. Keinginan kita itu mulur. Kita capek ya akan bertambah, kita capek ya akan bertambah. Tetapi jangan salah paham bahwa kita tidak, berarti tidak boleh berkeinginan dong, kata gitu kan. Nanti kan pasti akan ada yang komen gitu kan. Kalau kita tidak boleh, ini bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Tetapi kalau ada yang berasumsi, oh kita tidak boleh memenuhi keinginan, karena keinginan akan mulur gitu. Loh, boleh, silakan penuhi keinginan karena setiap manusia yang hidup itu pasti punya keinginan. Nggak mungkin nggak punya keinginan. Nah, tetapi nanti kita lihat dari apa? Dari cukup sama butuhnya. Iya. Karena apa? Karena kalau kita tidak melihat itu, kita terjebak, kita nggak tahu, dan kita terjebak bahwa pencapaian keinginan saya itu akan bertambah. Pengen ini, itu sudah pasti kan? Wah, pengen beli handphone gitu. Kameranya nggak ada AI-nya. Kok bagus ya temenku pakai kamera. Nyindir kayaknya. Nggak enak bapak nyindir nih. Tapi kan itu butuh kan? Ya, Nah, kan itu butuh kan? Kecuali kecuali kalau FOMO. Ini kan bukan. Nah, Nggak sekalian curhat dia nih. Coba lagi Pak. Sekalian curhat nih dia nih. Siapa tahu ada yang mau berdonasi gitu. Iya. Butuh buat Betul. PR. Iya. Betul loh ya. untuk memunculkan kembali ajaran Ki Ageng Surya. Itu mulur, kemudian mungkret. Mungkret itu kalau saya gagal, saya susah, saya menganggap bahwa kesusahan saya itu berkepanjangan sehingga saya nggak berbuat apa-apa, jadi mungkret. Frustasi gitu jadi. Frustasi. Iya. Ya, bahasanya frustasi, Bli. Betul. Mungkret itu frustasi lah. Iya. Kalau mulur itu apa teh? Kalau mungkret itu frustasi, betul. Serakah. Iya. Mulur itu menjadi serangkah, betul. Betul. Karena sudah ada yang dicapai, oh saya bisa lagi nih. Iya, Bisa kan lagi. jadi serakah kan? Serakah. Ya, makanya dengan bahasa yang sederhana tadi, mulur mungkret itu menghindari keserakahan dan menghindari frustasi. Bahasa sederhananya itulah. Saya juga baru nemu ini loh. Dan bagus banget kan? Iya. Kalau kita mudah dipahami. iya, yang pertama bunga susah. Nggak ada yang susah terus, nggak ada yang bunga terus. Kalau kita melihat hidup kita masing-masing ya kadang susah, kadang bunga, kadang susah, kadang bunga. Itu biasa lah. Jadi kalau yang sedang bunga, jangan GR. Iya. Ya kan? Karena itu tidak terjadi terus-menerus. Yang sudah susah, ya jangan kecewa. Karena itu tidak terjadi terus-menerus. Kemudian menyadari mulur mungkret. Keinginan nggak akan habis. Kalau kita tidak menyadari mulur, maka serakah. Muncul serakahnya. Menyadari mungkret. Kalau pas kita gagal, jangan kecewa. Karena kalau tidak disadari mungkret, maka frustasi. Ya, enak loh. Iya. Gagal ya coba lagi. Iya. Dan kalau pelajar menerapkan ini dari awal, Bagus. enak kan hidupnya. Kalau dia gagal di salah satu mata pelajaran, ya tinggal belajar lagi. Iya. Jadi ingat transpersonal learning. Iya ya. Kalau mencari kerja gitu belum dapet, ya jangan mungkret, Coba lagi. coba lagi. Kalau dapet, jangan mulur. Iya. Mulur itu apa? Baru kerja 2 bulan, Nggak betah. dia sudah GR kan? Oh. Wah, aku bisa kok cari yang lebih lagi. Nah. Mulur. Kecuali pada satu titik dia harus naik jabatan, naik pangkat yang tidak tersedia di
lingkup kerjanya. Nah, dia berhak untuk mencari sesuatu yang di lingkungan kerjanya nggak ada. Tapi jangan sampai itu menjadi mulur, serakah tadi kan. Nah, ini kan siapa saja sebetulnya yang kerja dan nggak kerja juga kalau menerapkan itu, makanya ajaran Ki Ageng disebut sebagai kawruh bejo. Bejo itu bukan beruntung ya. Kan banyak yang mengartikan bahasa Jawa bejo itu adalah beruntung. Kawruh bejo, sawetah gitu. Bejo itu bagio, bahagia. Bahagia yang sesungguhnya. Ya, jadi ajaran ilmu bahagia gitu. Kawruh bejo sawetah. Ya. Ajaran ilmu bahagia Ki Ageng Surya Mentaram. Makanya disebut kalau dalam bahasa Jawa disebut kawruh bejo. Ya makanya ya cocok juga kalau misalnya stoik juga gitu kan. Kalau tadi Bunda baca stoik itu kan memang ajaran yang untuk Mencari kebahagiaan. Untuk mencari kebahagiaan. Iya. Nah, makanya kalau kita melihat kayak bunga susah, mulur mungkret itu kan adanya di dalam diri kita kan. Bukan di orang lain, bukan di peristiwa kan. Loh kan saya nggak bisa ngatur peristiwa yang datang, kegagalan. Kemudian jangan hadir. Aku hanya mau kesuksesan gitu kan, nggak bisa juga kan. Kalau nggak gini, hold dulu, belum siap. Atau kalau menghindar kan gitu. Enak banget ya. Dikira bola sih. Nggak kena. Tar. Atau kalau kena jangan di muka. Maksudnya itu kan nonjok, sakit. Jadi nanti biru di sini. Nah, itu hal yang perlu kita angkat kembali. Supaya kita menyadari fondasi dasar tentang stoik ala filsuf Jawa Ki Ageng Surya Mentaram, yaitu bunga susah, mulur mungkret. Mulur mungkret dulu dalam bayangan saya tuh fleksibel, Pak. Fleksibel terhadap kehidupan ini. Tepat nggak? Kalau kita melihat kayak tadi ya, kalau kemudian keinginanku mulur terus nggak habis-habis, kalau nggak tercapai aku mungkret, menjadi frustasi. Supaya tidak terjadi ini, maka kita adaptable, itu bisa. Maka kita mudah beradaptasi atau mudah menyesuaikan keadaan. Supaya nggak terjadi itu kan. Nggak terjadi mulurnya keinginan atau kemudian malah frustasi karena mungkretnya yang dihasilkan dari kegagalan. Nah, kalau yang tadi contohnya Evi itu Pak, yang misalnya beli mobil 200 juta gitu kan. Itu kan itu bukannya ya kita nggak mau terima, maksudnya kita keinginan 500 juta harga mobilnya gitu kan. Cuma kita punya uang hanya 200. Lalu kita ya udah 200 aja deh. Kan itu kan menunda menunda frustasinya nggak? Menolak susahnya maksudnya gitu loh. Atau kita ya udah kita punya segini ya kita mampu beli segini gitu loh. Iya. Gimana dengan itu susah senang tadi itu? Iya, sebentar beli kayaknya ini masih harus ini lagi. Udah terlanjur, udah terlanjur Pak, biarin Pak. Udah dapet, nggak apa-apa. Jadi ada iklan. Teman-teman di belakang layar itu nggak melihat ya. Kalau ada pencuri ayam. Tapi ya biarin lah. Mulur. Iya. Bunga susah bagi dia. Dia lagi bunga. Iya. Jangan dibuat susah lah. Iya. Sebentar lagi kan nggak ada ayam kayak gitu kan. Dia susah. Nah, itu beli itu tadi kan akhirnya yang bisa kita lakukan mengatur kita kan. Iya. Dengan dua pilihan. Uangku 200 juta. Aku mau beli mobil 300 juta. Nah, pilihan pertama, aku beli mobil yang seharga 200 juta. Supaya apa? Supaya aku tidak terjebak dengan kekecewaanku. Iya, maksudnya gitu ya. Tidak mungkret karena tidak bisa mau beli mobil yang gitu, jangan dibuat susah gitu kan. Atau yang kedua, saya menunda beli mobil sekarang dengan nabung lagi supaya dapat 300 juta. Ini kan juga sama kan? Ketika saya tidak membeli sekarang karena saya menyadari uang saya belum ada 300 juta. Ini kan memberikan pelajaran bagi saya,
untuk tidak mungkret, Iya. untuk tidak frustasi. Tapi kan dia tetap berupaya lagi. Tetap berupaya, ya, tetap berupaya. Intinya pertamanya dia tetap menerima, oh iya uangnya belum cukup. Betul. Ya, menerima dan tidak menyalahkan diri sendiri. Iya. Tidak, frustasi gitu. Wah, udah sepanjang hidup kerja, udah mau pensiun, nabungnya cuma segini-gini aja. Iya, itu bagian dari frustasi yang mendumel itu, Pak. Iya. Ya mungkin kalau ada yang ngalamin itu mungkin kan karena kompleks ya faktornya. Mungkin karena tidak tepat aja menyusun manajemen keuangannya. Nah, ini yang perlu kita selami di sesi awal ini tentang seri Stoik ala Filsuf Jawa, di mana kita membahas tentang bunga susah, mulur mungkret. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang mau dibahas, silahkan berikan di komen, atau langsung WA Evi juga bisa, WA di grup juga bisa, supaya kita bisa membahasnya lagi kalau memang ada kasus-kasus atau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita angkat di segmen bunga susah mulur mungkret ini, segmen ini. Nanti juga kita adain sesi tanya jawab juga ya dari kita ya. Dan supaya apa? Sekali lagi supaya Ki Ageng Surya Mataram ini dikenal, kita bisa menghargai leluhur, pujangga, filsuf kita dari Indonesia sendiri, supaya kita bangga dengan budaya kita. Tuh. Nah. Kita seruput kopinya. Ya, seluruh kopi itu mulur apa mungkret? Bisa mulur, bisa mungkret. Bisa mulur, bisa mungkret ya. Mari kita seruput.